Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa ahsanal hadi huda Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, pemirsa Asil TV di mana saja berada, hafizakumullahu taala. Alhamdulillah, segala puji dan syukur selalu kita hanya berikan kepada Allah Jalla fi'ula, yang masih memberikan hidayah kepada kita kepada jalan yang lurus, kepada Al-Quran dan Sunnah, kepada Tauhid, dan menjauhi semua jenis kesyirikan, berpegang teguh kepada Sunnah, dan menjauhi perkara-perkara bid'ah. Dan juga memberikan petunjuk kepada kita jalan yang benar, yaitu jalan yang menyimpang, jalan yang benar yang untuk kita ikuti, jalan yang menyimpang terutama di dalam perkara dosa-dosa besar, sehingga kita bisa menghindarinya. Kaum muslimin yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini petang Ahad 20 April 2025, 22 Syawal 1446 Hijriah. Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kesempatan kita untuk hidup di dunia ini, untuk menjadikan kehidupan ini adalah sebagai ladang untuk semakin banyak menambah kebaikan. Wa ja'alil hayata ziyadatan li fi kulli khair. Sebagaimana doa Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan, ya Allah, jadikanlah kehidupan bagiku untuk aku semakin menambah kebaikan, ketaatan, agar umur kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, agar waktu yang Allah berikan ketika dihisab di hari akhirat, maka kita akan bisa mendapatkan kebaikan. Kaum muslimin yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kepada Allah adalah suatu perkara yang wajib, karena kita tidak pernah lepas daripada nikmat Allah Subhanahu wa taala. Bersabar adalah merupakan perkara yang wajib
ketika kita juga tidak lepas dari ujian dan musibah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada semua manusia. Bersabar atas apa yang telah Allah takdirkan dari perkara yang mungkin tidak kita inginkan, yang bertentangan dengan hawa nafsu kita, dan memperbanyak istighfar, selalu meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala atas dosa-dosa yang telah kita lakukan. Kita masih akan menyambung bahasan kita yang ini baru kita dapat bisa bertemu pada pertemuan perdana kita setelah Ramadan, melanjutkan kajian ilmiah kita bersama kitab Fadilatul Syekh Profesor Dr. Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badar Al-Abbad Al-Badar hafizahumullahu ta'ala, asbab ziyadatul imani wa nuqsanihi, sebab-sebab bertambah dan berkurangnya iman. Dan kita masih ingat bahwa pembahasan ini sudah sangat banyak sekali, pertemuannya sudah sangat banyak. Perkara berkaitan dengan sebab-sebab bertambah iman sudah kita sampaikan. Kemudian kita mulai masuk kepada sebab-sebab berkurangnya iman, dan terdiri dari dua faktor yang besar, yaitu ad-dakhiliyah, bersumber dari diri kita sendiri. Dan ini sudah kita bahas. Kemudian kita sudah mulai melanjutkan al-asbabul kharijiyah, sebab berkurangnya iman karena adanya pengaruh dari luar. Kita berada pada pengaruh dari luar, poin yang kedua. Dan yang pertama adalah syaitan, yaitu syaitan dari golongan jin, yang juga memberikan pengaruh yang besar terhadap berkurangnya iman seseorang, bahkan bisa hilang. Dan ini sudah kita sampaikan juga. Dan kita sudah memulai juga berkaitan dengan faktor yang kedua atau poin yang kedua, yaitu ad-dunya wa fitanuha, berkaitan dengan kita yang sudah ditakdirkan oleh Allah, mulai dari nenek moyang kita yang pertama Nabi Adam alaihissalam beserta istrinya Hawa alaihissalam, yang sudah tertulis di Lauhil Mahfuz, yang awalnya adalah hidup di dalam surga dan mesti turun ke dunia. Dunia rendah, hina. Dunia tidak ada harganya di mata Allah. Dunia berupa kekayaan dan apapun kenikmatan yang ada di atasnya tidaklah bisa dibandingkan, maksudnya kecilnya, sedikitnya, apabila dibandingkan dengan kenikmatan surga. Oleh sebab itu setiap kaum muslimin dan muslimat yang masih hatinya masih menerima nasihat, masih menjawab panggilan Allah dan Rasulnya dari ayat-ayat Al-Quran, dari hadis-hadis Nabi SAW, yang sudah sangat jelas. Tidak ada keraguan di dalam berita tersebut, karena berita dari Allah dan Rasulnya. Al-Haq.
mengingatkan kita dan terus mengingatkan kita. Semenjak ayat-ayat ini turun. Kalau kita katakan 15 abad yang lalu. Sampai sekarang. Ayat Al-Quran tidak berubah. Yang tentunya menjadi pelajaran bagi orang-orang yang membacanya dan mentadaburi ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala Al-Qur'anul Karim. Fahal min muddakir, sehingga Allah Subhanahu wa taala mengatakan, apakah ada orang yang bisa mengambil pelajaran, yang bisa memperingatkan dirinya, menasihati dirinya tentang sesuatu yang tidak bisa kita terhindar dari dunia. Karena kita mesti melewati tahapan tersebut. Tentunya kita mengatakan, berbahagialah, beruntunglah seorang anak yang dilahirkan dari seorang ibu yang muslimah, apalagi mendapatkan ayah yang muslim, yang mungkin kita katakan qadar Allah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, meninggal sebelum balik, apalagi masih bayi, bahkan di dalam kandungan yang sudah ditiupkan ruh. Kita katakan seorang yang meninggal seperti ini, dia sangat berbahagia. Apalagi dia masih kecil. Dia belum tahu apa itu hakikat dunia dan fitnahnya. Dan dia belum sampai akalnya ke sana. Dan belum ada gejolak-gejolak syahwat dan keinginan untuk mendapatkan kenikmatan dunia. Apalagi mencari dan terus mencari. Bahkan banyak yang lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun kita sebenarnya kalau kita katakan semakin berkurang umur kita. Walaupun dalam hitungan tahun umur kita bertambah. Tapi apakah sudah menjadi peringatan bagi kita masing-masing yang kita setiap hari 24 jam mungkin di luar jam tidur kita. Bagaimana perjalanan kita di atas dunia ini? Bagaimana kita menyikapi fitnah yang ada di atas dunia ini? Semakin bertambah tahun, semakin maju teknologi, semakin berkembang dunia ini, semakin besar fitnah dunia. Dan itulah sebenarnya seorang harus betul-betul waspada. Karena dia memberikan pengaruh yang besar terhadap perkara iman. Sementara kita mengetahui bahwa iman ini bisa menyelamatkan kita dari tertipunya kita dalam kehidupan dunia, dari pengaruh bahayanya fitnah dunia. Dan iman inilah juga apabila bertahan sampai seorang itu meninggal dunia, juga akan menyelamatkannya dari azab kubur. Dengan iman ini juga yang akan membuat dia bahagia di akhirat. Tetapi banyak kita yang lalai. Banyak yang kita lupa menasihati diri kita sendiri tentang perkara dunia, sehingga banyak yang terfitnah. Sehingga ini merupakan faktor yang cukup kuat, membuat iman seorang itu menjadi lemah atau berkurang. Maka bahasan kita pada sore hari ini kita melanjutkan dari poin yang kedua, ad-dunya wa fitanuha, sebab-sebab dari berkurangnya iman atau lemahnya iman seseorang. Maka kita mesti menyelamatkan segera. Mesti kita terus memupuk keimanan kita, terus menambahnya. Dan tentu salah satunya adalah dengan bermujahadah. Bagaimana kita bersikap terhadap kehidupan dunia ini. Berkata Syekh Abdul Razak hafizahullah ta'ala, lanjutkan dari
bahasan kita, wala yatimu lau dzalika wala yatahaqqaqu illa ba'da an-nadhari fi amrayni. Beliau mengatakan tidak akan bisa kita melakukan sikap dengan sempurna, menerapkannya ketika kita ingin menyelamatkan iman kita, ingin menambahnya, khawatir berkurang ataupun lemah. Ketika kita tidak memperhatikan dua perkara ini, atau kata beliau mestinya kita memperhatikan dua perkara ini baru bisa selamat. Al-awwal, yang pertama, an-nadharu fid dunya. Wa sur'ati zawaliha wa fana'iha wa dmihlaliha wa naqsiha wa khassatiha wa alamil muzahamati 'alaiha wal hirsi 'alaiha wa ma fi dzalika minal ghasasi wan naghasi wal ankadi. Perhatikan wahai kaum muslimin yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Beliau mengatakan poin yang pertama, karena kita hidup di dunia, bagaimana kita tidak terfitnah dengan kehidupan dunia yang bisa mempengaruhi iman kita, menguranginya, maka an-nadhar. An-nadhar ini kalau kita artikan secara bahasa artinya melihat. Apakah yang bisa melakukan ini hanya orang yang matanya tidak buta atau matanya tidak rabun? Tidak. Kan bisa jadi orang yang buta dan orang yang sudah mulai hilang penglihatannya mungkin karena sakit dan faktor yang lain. Bisa jadi dia adalah orang yang juga terfitnah dengan kehidupan dunia. Maksud nazar di sini adalah dengan pandangan mata hati kita. Ya, dengan pandangan mata hati kita. Mendalami pandangan kita jauh ke depan. An-nadhar fid dunya. Melihat dunia ini bukan semata-mata melihat sebagaimana orang memiliki mata sehat, bahkan dia menikmati dunia ini, berjalan ke sana kemari, apalagi banyak duitnya. Dia pergi bertamasa, pergi keliling dunia. Tapi dia tidak mendapatkan hakikat dalam makna yang sebenarnya an-nadharu fid dunya. Bahkan dengan mata kepalanya tersebut dia bahkan semakin terfitnah. An-nadharu fid dunya, hakikatnya maksudnya seperti yang pernah kita sampaikan. Wa sur'ati zawaliha. Dan kita mesti pahami dunia ini sangat cepat hilangnya. Sur'ati zawaliha. Ya, apa yang dimaksud dengan cepat hilangnya? Begitu banyak kita mendapatkan apa yang ada di dunia ini hilang. Ada faktor hilangnya bisa karena musibah. Berbagai macam, ada kebakaran, ada banjir bandang, ada gempa bumi, ada gunung Merapi. Ya. Ada angin puting beliung, ya, ada berbagai macam musibah-musibah, ada tsunami kata orang dan yang lainnya. Yang begitu indahnya kita mendapatkan bangunan-bangunan yang megah dan tinggi hilang. Bahkan ada yang sampai pondasinya pun terangkat, tidak nampak lagi. Seperti mungkin sebagian asatidzah, sebagian kawan-kawan, apalagi orang yang mengalami di daerahnya seperti di Aceh, adanya tsunami Aceh dulu yang sangat dahsyat. Bagaimana orang-orang mengagungkan dunia, bahkan mereka menikmati dunia, tetapi mereka berada dalam fitnah, dalam maksiat yang mereka lakukan, sehingga Allah tegur mereka. Allah buktikan begitu cepatnya hilang dunia.
begitu hilang, cepatnya hilang dunia. Dan juga maknanya dikatakan di sini wa fanaiha, fana itu artinya tidak kekal. Dikatakan dunia itu fana. Wa mihlaliha juga dikatakan cepat sekali perginya. Tadi hilang. Ya berdekatan maknanya. Sebagaimana telah kita sebutkan tadi. Ada orang yang memiliki duit walaupun misalnya 1 triliun atau lebih, miliaran, ratusan miliar atau ratusan juta, atau mungkin hanya jutaan, atau apalagi hanya sedikit. Ada yang bertahan? Nggak ada. Apalagi dalam pikiran manusia itu banyak keinginannya, ingin ini untuk rumah, ingin kendaraan, ingin mengembangkan usaha lagi, ingin ini, ingin bayar ini, bayar utang segala macam, hilang. Bahkan ada yang tidak berbekas. Hilangnya tidak nampak. Bahkan begitu banyaknya orang yang memiliki harta yang banyak betul-betul habis. Dengan berbagai macam cara Allah menghilangkan harta atau dunia tersebut. Di antaranya mungkin dengan ujian, ada ujian penyakit. Allah takdirkan seorang itu dan menghabiskan biaya yang besar sampai habis hartanya. Padahal mungkin selama ini dia mungkin sudah bertahun-tahun dia mengumpulkannya. Bisa jadi Allah Subhanahu wa taala menegur seseorang tersebut karena dia lalai. Lalai dari mengingat Allah, lalai dari salat. Allah ingatkan dan Allah mulai cabut satu demi satu, sedikit demi sedikit sehingga hilang. Hilang tidak berbekas. Bahkan dicari untuk kembali pun belum tentu kita dapatkan. Bahkan kalaupun dapat, sangat sedikit dari yang sebelumnya. Dan saya rasa semua kita merasakan ini. Tetapi siapa yang bisa mengambil pelajaran dari dunia ini? Yang Anda berada di atasnya. Yang Anda menikmati kenikmatan yang mungkin ada di rumah. Kendaraan yang Anda pakai. Pakaian yang Anda pakai. Ya, sepatu, baju, tas, jam tangan atau HP, ya, atau kebun, sawah, ladang, atau perusahaan ini, perusahaan itu. Sudah banyak buktinya. Allah mengingatkan kita semua, wahai kaum muslimin, nggak ada yang abadi. Ini dunia, ini bukan surga, ini dunia. Walaupun ada kenikmatannya. Agar orang lebih berhati-hati. Lebih bersikap bijaksana dalam menghadapi dunia ini, fitnahnya, wa naqsiha wa khassatiha, dan bagaimana dunia itu memang kurang. Masya Allah, kalau kita ingin mendapatkan kesempurnaan di dunia ini tidak akan ada. Bahkan sekaya apapun orang kita katakan dia nomor 1 terkaya di dunia, itu sebenarnya tidak ada apa-apanya. Dunia tidak dia miliki. Kalau kita katakan pun dia raja dunia, dia tidak bisa merasakan apa yang dia miliki. Kehinaan dunia itu sendiri juga sudah disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kita pernah menyampaikan begitu banyak orang yang kaya raya yang memiliki dunia. Orang-orang yang terhitung konglomerat terkaya. Tapi dia tidak bisa merasakan dunia yang dia miliki. Bahkan Allah uji dengan berbagai macam penyakit, enggak boleh ini, enggak boleh itu. Bahkan ada yang lumpuh, mohon maaf, ada yang stroke, ya, ada yang ini dan ada yang itu, sudah hilang kenikmatan dunia yang ada di tangannya, yang sudah berada di dalam miliknya. Itulah yang dicari oleh setiap manusia pagi, siang dan malam, dan tidak pernah kenal lelah dan tidak ada waktu kecuali untuk dunia. Mengeluarkan seluruh tenaga, kemampuan maksimal, bahkan minum ini dan itu suplemen untuk menguatkan dirinya, untuk mengumpulkan dunia, mengumpulkan harta. Tetapi dalam urusan akhirat sudah sisa-sisa waktu, sudah capek-capek, sudah pikiran tidak konsentrasi lagi, baru diberikan kepada akhirat, baru untuk agama.
Dan itulah yang harus kita ingatkan, wahai kaum muslimin yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga Syekh Abdul Razak hafizahullah taala mengatakan kita mengetahui dunia tersebut dan juga wa alamil muzahamati 'alaiha. Al-muzahamah, lihatlah wahai kaum muslimin, apalagi di kota-kota besar, apalagi di negara-negara maju, apalagi orang yang memang tujuannya pagi siang malam kita lihat sibuk dengan dunia dan mereka mencari dunia dan mereka menguasai dunia dan mereka menguasai teknologi dunia. Negara, apalagi kita mengatakan negara-negara kafir, dan banyak orang yang sudah safar ke sana. Memang luar biasa disiplin mereka terhadap dunia dan mereka mendapatkannya karena Allah berikan. Tetapi bagaimana sempitnya berdesak-desakannya, dan disitulah manusia mendapatkan hal yang menyakitkan. Dikatakan oleh Abdul Razak, alam ini maksudnya adalah hal yang menyakitkan manusia tersebut. Al-muzahamati 'alaiha, ketika manusia berdesak-desakan untuk mendapatkan dunia. Lihatlah di kantor, lihatlah dimanapun kita berada, lihatlah di tempat kita berhenti pun di mana. Mau di bandara, mau di stasiun, mau di kantor, mau di pasar. Pasar tradisional atau apalagi pasar-pasar modern, mall dan segala macam. Di perusahaan-perusahaan bahkan berderet-deret sepanjang-panjangnya di situ secara khusus adanya pabrik-pabrik besar, ya, dan semuanya masya Allah hebat dan pendapatan mereka luar biasa. Sebenarnya mereka mengalami hal yang menyakitkan karena mereka berdesak-desakan. Tidak ada yang enak hidup berdesak-desakan, dan itulah perkara dunia. Apalagi kita telah menyebutkan tadi dalam kehidupan kota-kota besar. Masya Allah, kita mengatakan cobalah hidup antum, coba berada di Jakarta 2 hari 3 hari, apalagi seminggu. Dan kita dulu ketika belajar di lembaga bahasa Arab, Islam dan Arab di Libya, kita sampai 2 tahun di sana sebelum berangkat ke Madinah. Ya, kita merasakan Masya Allah bagaimana luar biasanya. Manusia sibuk, manusia berdesak-desakan, habis waktu di jalan. Kan ada yang mengatakan kalau pergi ke kantornya itu, dia naik mobil, dia mesti berangkat sebelum azan subuh untuk menghindari kemacetan. Ketika dia berangkat, kalau seorang ayah, dia berangkat, anak istrinya masih tidur. Tidak berjumpa, tidak bertemu. Tidak ada istilahnya melepas keberangkatan suami, memberikan kegembiraan, menyapa, begitu juga anak. Sibuk dari pagi sampai sore. Sore pulang kerja, maklum kita katakan Jakarta dan kota-kota besar seperti ini, bagaimana berdesak-desakannya, bagaimana macetnya. Bahkan ada yang mengatakan habis umur di jalan. Dan berputar hidupnya seperti itu setiap hari sampai dia pensiun. Ya, habis berjam-jam, bahkan ada yang melewati habis, tidak ada sempat berhenti lagi karena saking macetnya, tidak bisa salat maghrib. Bahkan ada sampai salat isya pun tidak bisa karena mau kemana. berada di dalam mobil atau dalam motor yang mesti mengejar ke rumah. Apalagi dalam keadaan misalnya entah hujan segala macam, macet, ada kecelakaan dan segala macam. Waliyadzubillah. Karena sampai di rumah pun sudah terlambat, sudah kemalaman. Sisa-sisa waktu, karena itu waktu sholat kita maghrib dan isya. Dan beruntunglah orang yang masih hatinya terpaut dengan masjid. Dia tidak peduli, walaupun dia mesti sampai malam, dan dia akan mendapatkan masjid, dia mesti berhenti sholat dulu. Tapi orang yang tidak kenal dengan agama, bagaimana hidup mereka? Bagaimana sikap mereka menghadapi dunia? Seperti itu. Sampai di rumah pun, qadar Allah, anak juga sudah pulang sekolah capek, tidur. Jadi tidak ada bertemu. Inikah yang dikatakan kebahagiaan yang didapati? Ini dikatakan hal yang menyakitkan. Alamil muzahamati 'alaiha. Belum lagi faktor-faktor yang orang sikut kanan kiri dalam urusan bisnis, dalam ingin bersaing untuk mendapatkan dunia. Ya, apalagi dengan usaha yang sama, merasa iri, merasa ini segala macam. Ya, sempit. Dan itu sebenarnya hal yang menyakitkan. Wal hirsi 'alaiha, apalagi orang yang rakus tamak terhadap dunia.
Keluar sikit saja dia nggak mau hartanya, walaupun dia kaya. Ya, untuk dirinya saja kadang dia bakhil, apalagi untuk anak dan istrinya, apalagi untuk keperluan, apalagi kita kadang untuk keperluan agama, untuk keperluan Islam dan kaum muslimin. Berat untuk mengeluarkannya di jalan Allah. Tapi untuk kepentingan dunia, untuk kesenangan apalagi pribadi, mana terasa mau keluar ratusan juta, miliaran pun akan dia keluarkan. Begitulah ketamakan kebanyakan manusia rakus dalam kehidupan dunia. Dan inilah yang mesti kita pandang dunia itu seperti itu. Dan apapun yang telah diingatkan kepada kita dalam perkara tersebut, ya, kata beliau, wa ma fi dzalika minal ghasasi. Ya, kalau kita lihat di sini arti ghasasi adalah sesak napas. Subhanallah. Pada orang itu sehat saja. Apalagi kalau seandainya qadar Allah wa ma syafa'al, dia sakit karena memikirkan dunia, semakin sesak napasnya, wal iyadu billah, mati sesak napas. Ya, dunia enggak didapat, problem banyak, menumpuk dunia, terus menumpuk problem-problem yang ada di dalam hatinya dan terbawa oleh dia, dan dia lupa kepada Allah dan dia tidak sabar menghadapinya. Apalagi orang tidak bertawakal kepada Allah, apalagi tidak meminta pertolongan kepada Allah, ini semakin cepat orang ini akan, ya, mohon kita mengatakan memang umur semuanya di tangan Allah, takdir umur di tangan Allah. Tapi banyaknya ada orang yang meninggal seperti ini. Kasihan orang meninggal karena perkara dunia, sesak napasnya, berpikir bukan karena agama. Ya, makanya beliau mengatakan apa yang ada di dunia itu minal ghasasi. Kemudian yang kedua ada kata beliau wa naghasi. Ya, kalau dilihat dalam artinya di sini yaitu sesuatu yang menghalangi terlaksananya apa yang dikehendaki. Banyak yang kita inginkan, banyak rencana-rencana, bahkan rencana-rencana hebat kita, tapi ternyata semua tidak didapat. Sebagian kecil didapat, ataupun yang didapat pun itu pun tidak sempurna. Bahkan banyak hal yang menghalanginya. Itulah dunia. Itulah yang dikejar oleh setiap manusia sampai sekarang. Ya, atau yang ketiga kata beliau wal ankad. Ya, angkat adalah perkara-perkara yang mengganggu, yang menyusahkan, yang menyakitkan hati. Inilah sebenarnya yang membuat orang itu lupa. Apalagi kita berbicara tentang faktor berkaitan dengan agama, dengan menjaga keutuhan iman, kesempurnaan iman. Padahal kita di dunia ini seharusnya kita semakin terus menambah iman kita, menyempurnakan iman kita. Bukannya bertambah, berkurang. Bukannya terus berkurang. Bukannya terus lemah. Tapi kita lupa memperhatikan faktor-faktor yang bisa menguranginya. Kemudian beliau Syekh Abdul Razak hafizahullah ta'ala melanjutkan wa akhiru dzalika az-zawalu wal inqita'u ma'a ma ya'qubuhu minal hasrati wal asaf. Sudah sedemikian rupa beliau menggambarkan kepada kita bagaimana dunia tersebut. Akhir dari ujung dunia, ujung dari dunia itu pun yang dicari oleh seorang itu az-zawal, dia itu hilang. Ibaratnya sebagian para ulama mengatakan seperti fata morgana. Anda berada pada siang terik panas matahari, Anda berada di padang pasir yang luas, atau Anda biasanya berada di aspal yang luas, kemudian terik matahari di tengah siang bolong, kemudian ya kita dalam keadaan haus yang sangat, dan kita ingin cari minum pun tidak ada, air tidak ada, lalu kita nampak dari kejauhan seperti adanya air, ternyata itu hanya fata morgana. Didekat, nampaknya berjalan terus dia. Kalaupun sampai pada tempat yang kita inginkan, dia tidak ada.
Itulah hakikat daripada dunia. Orang kehausan dengan dunia tersebut, ya, dan dia terus mengejar. Sudah sampai ada yang tidak bisa dikejar, terus dia berjalan fata morgana tersebut semakin jauh karena dia bukanlah air. Ada orang yang sampai kepada tujuan yang mengira itulah titiknya, ternyata sampai di situ nggak ada, hilang. Kemudian terputus, kata beliau, akhirnya juga akan terputus. Bersamaan dengan itu hilang dan terputusnya, bersamaan dengan itu juga akan memberikan akibat yang buruk, minal hasrati wal asaf. Adanya penyesalan. Demi Allah, saya mengatakan dan kita mengatakan, ketika kita diberikan taufik oleh Allah berupa hidayah kepada jalan yang lurus, kepada Al-Quran dan Sunnah, kepada hakikat kehidupan dunia ini, dan bagaimana juga hakikat kehidupan akhirat yang abadi, ya, kita akan sedikit merasakan adanya penyesalan orang yang sudah terjerumus kepada kehidupan dunia, apalagi dunia yang diharamkan oleh Allah. Tidak bisa keluar dari dunia yang haram. Dan ini yang dikatakan terus menghampiri orang ini, akan akibat dari apa yang dia lakukan al-hasrah, itu penyesalan. Wal asaf, kalau asaf ini istilahnya, kalau kita berbuat salah kita kepada seseorang, kita betul-betul minta maaf. Lalu apa yang Anda telah dapatkan dari kesalahan terhadap faktor dunia yang Anda mengejarnya dan Anda tertipu dengannya? Kepada siapa Anda minta maaf? Penyesalan. Wa talibuha la yanfakku min hammin qabla husuliha. Dan orang-orang yang mencari dan sibuk terus mencari dunia dan bahkan melampiaskan keinginan syahwat dan hawa nafsunya, ketika mendapatkannya tidak akan terlepas dari hal yang akan mengganggu pikirannya. La yanfakku min hammin qabla husuliha. Sebelum dia mendapatkan dunia, dia diterpa dengan berbagai macam kekacauan pikiran, kegelisahan. Beda dengan orang yang mungkin dia mencari dunia, tapi dia tidak tergantung hatinya kepada dunia. Itulah yang dikatakan oleh para ulama, seperti para sahabat radhiyallahu ta'ala anhu ajma'in, apalagi mereka orang-orang yang kaya, mereka orang-orang yang sukses dalam urusan dunia mereka. Abu Bakar, Utsman, Abdurrahman bin Auf, dan sahabat-sahabat yang kaya yang lain. Mereka dikatakan oleh para ulama, dunia itu di dalam genggaman mereka, tetapi tidak di dalam hati mereka. Berbeda dengan kita. Kita dalam mencarinya saja sudah gelisah, sudah berpikir ini, sudah begini, mengganggu pikiran, bahkan terganggu sholatnya, terganggu khusyuknya, terganggu ibadahnya, bahkan ibadah pun dikorbankan. Sebelum dapat saja sudah susah. Dan itulah hakikat orang yang mengejarnya. Kemudian ini sebelum mendapatkan saja sudah terganggu pikirannya. Wa hammin fi halil dhafari biha. Ketika pun dia berhasil mendapatkannya, dia juga tetap terganggu. Orang yang tidak dekat kepada Allah, orang tidak meyakini bahwa ini semuanya dari Allah dan akan kembali kepada Allah, ya, lihatlah bagaimana sikap mereka, bakhil, betul-betul menahan. Apalagi jangan seperti Qarun yang mengatakan bahwa ini adalah hasil usahaku, ya. Dia tidak ada mengenal Allah Subhanahu wa taala karena kepintaranku, karena hebatku dalam berbisnis, dan inilah aku, dan ini aku berhasil. Ya, sehingga orang seperti ini bagaimana sikapnya sehari-hari? Walaupun dia berhasil, sebenarnya dia mengalami juga kegalauan dalam pikirannya. Apalagi banyak juga kita mendapatkan cerita dari para asatidzah kita dan para ulama kita, ada orang-orang yang zahirnya kaya, luar biasa, tapi ternyata di balik itu dia gelisah. Dia nampak cerita di luar memiliki usaha ini dan itu, uangnya miliaran bahkan triliunan, tetapi ternyata dia terbeban pikiran
terbeban, tidak akan sulit untuk tidur ketika dia mendapatkannya masih banyak utang. Nggak ada orang yang bahagia ketika dia hartanya banyak, tetapi hutangnya yang mau dibayar sama ataupun lebih banyak. Makanya jangan tertipu, lihat zahir orang yang bahagia dalam kehidupan dunia ini. Apalagi kita takjub dengan kehidupan orang-orang kafir yang mereka menguasai dunia. Mereka punya pesawat, punya ini, punya itu. Kan ada orang terkaya di dunia. Nggak ada harganya mereka di mata Allah. Mereka itu kafir. Mereka itu tidak ada harganya. Lebih buruk daripada binatang ternak. Lalu kita terpengaruh dengan kehebatan mereka, dunia yang telah mereka miliki. Lupa, kata para ulama, sebenarnya Anda lupa. Anda seharusnya betul-betul banyak bersyukur kepada Allah. Masih ada Islam dan masih ada iman. Dan ini lebih berharga daripada dunia beserta isinya. Tetapi begitulah kenyataan kita. Kadang-kadang kita pun minder, tidak pede, berhadapan dengan orang-orang kafir yang kaya raya, atau orang-orang yang memiliki harta yang banyak, punya ini, punya itu, tetapi pelaku maksiat. Sementara mereka, kita nggak tahu isi hati mereka, tapi memang begitulah Allah azab hati mereka. Sebelum mendapatkannya saja sudah susah payah, sudah banyak pikirannya. Ketika mendapatkan pun berhasil, masih susah juga, masih gelisah juga. Sudah banyak cerita wahai kaum muslimin. Bahkan ada orang-orang kafir di negara-negara barat, bahkan dikatakan konglomerat terkaya. Dan saya mendapatkan cerita itu, ada benar ceritanya, seorang yang sangat kaya raya di England atau di Inggris. Orang tuanya termasuk konglomerat. Bagaimana kekayaan mereka, mata uang mereka saja luar biasa, jauh daripada rupiah. Dolar pun kalah. Anaknya masuk Islam dan dia menceritakan di YouTube, dan ada tayangannya, dan dia menceritakan, ya, sebelum dia masuk Islam, apa yang tidak saya punya, kata dia. Bapak konglomerat, ya, apa yang tidak saya bisa buat? Pesawat dia punya, rumahnya besar, tanahnya lagi, usahanya lagi, ya, mungkin dalam celananya berapa duitnya, belum lagi yang di banknya, di kartu ATM-nya, melalui mobil banking dan segala macam. Apa yang tidak dia bisa buat? Dia katakan, saya mencari kesenangan, tetapi kesenangannya dia ceritakan sebelum masuk Islam, mencari kesenangannya dengan maksiat, pergi ke diskotik. Dia mengatakan qadar Allah, ya, apalagi kita negara-negara barat, negara-negara kafir, bisa dikatakan nggak ada orang yang selamat lagi, perawan nggak ada. Ya, sudah berbuat zina umur 15 tahun ke atas itu dikatakan sudah mayoritas 50%, 60% nggak ada lagi selamat kehormatan mereka, waliyadzubillah. Dan itulah kehidupan orang-orang kafir di negara-negara barat, bahkan di Jepang dan semisalnya. Tapi manusia takjub dengan mereka. Sampai dia mengatakan, ya, beliau mengungkapkan, walaupun dia tidak mengatakan saya berzina, saya minum ini, tapi apa yang dilakukan oleh orang yang berada di diskotik, tempat-tempat hiburan, ke pantai ini segala macam, dia punya duit, dia diberikan kesehatan. Tapi dia katakan, saya merasa tenangnya ketika berada di tempat itu saja. Tapi ketika saya sudah pulang ke rumah, galau lagi, kata dia. Gelisah lagi. Disinilah contohnya, kalau Allah SWT yahdi ma yasha, Allah ingin memberikan petunjuk kepada orang yang Allah kehendaki, Allah giring ke jalannya. Maka dia mengatakan, dia terus cerita. Dia cerita setelah masuk Islam. Dia mengatakan, saya tetap tidak mendapatkan kebahagiaan, saya tetap galau, saya tetap tidak bisa tidur. Saya pokoknya apa yang dia nggak punya, dia punya dunia. Subhanallah, Allah giring dia kepada Islam, dan dia betul-betul mencari ketenangan. Memang Allah tunjuki ada teman dia, ya, mungkin orang asli juga Britania atau Inggris yang beragama Islam, berteman dengan dia, dan Masya Allah agamanya baik, menjaga keimanannya, takwa, dan sempat ngobrol, ya, bincang-bincang tentang Islam. Tapi dia belum tertarik, ya, sudah sampaikan tentang Islam. Tapi tetap dia mengatakan dia ingin mencari ketenangan karena dia belum dapatkan. Lalu Allah giring
Allah bimbing dia terus sampai dia mengatakan, tiba-tiba saya penasaran karena dia pernah dengar, tapi ini dia penasaran ada orang mau masuk Islam. Ya, apakah agama dia yang Nasrani atau yang mana? Pokoknya di negeri Inggris ingin masuk Islam. Ya, dan biasa di satu masjid besar itu dan ada pembimbing untuk masuk Islamnya, ada imamnya, ada ustadznya. Lalu orang ini masuk. Lalu dia penasaran juga. Penasaran mau tahu gimana sih sebenarnya orang masuk Islam itu seperti apa. Yang sebenarnya kawannya kan ada yang dekat tadi yang Islam, dia tidak tertarik untuk masuk agama Islam. Walaupun masuklah sedikit-sedikit tentang tentang apa itu Islam. Tetapi dia intinya mencari ketenangan jiwa. Lalu dia mengatakan sendiri, demi Allah, dia mengatakan setelah Islam, dia demi Allah. Kata dia, saya penasaran saja pertama ketika saya masuk ke dalam, nggak ada yang melarang. Orang juga nggak tahu bahwa dia mungkin belum Islam. Dia katakan, demi Allah, selama ini yang saya cari ketenangan, saya mendapatkan baru langkah pertama kaki saya, kan kaki dua. Baru langkah pertama kaki saya masuk ke dalam masjid, penasaran saja ingin melihat orang masuk Islam. Dia katakan, langsung Allah berikan ketenangan. Sudah nampak, sudah terasa oleh dia. Dia masuk lagi dengan kaki yang berikutnya. Mulai lagi terasa tenang. Sampai dia ke dalam, sampai dia melihat orang masuk agama Islam. Dan akhirnya dia menemukan ketenangan di dalam masjid. Allah bimbing. Ketika itu juga dia masuk Islam. Lalu dia bercerita. Ya, dan saya mengatakan, ini orang yang diberikan hidayah oleh Allah. Istiqamah. Di dalam tayangan video itu dia sudah berjenggot. Lebat. Mengamalkan sunnah. Subhanallah, terbalik sekarang orang yang sudah Islam dari kecil tidak merasakan keimanan, tidak merasakan bagaimana manisnya Islam, iman, tidak merasakan bagaimana Islam itu agama yang sempurna, yang menyelamatkan, yang akan membuat ketenangan jiwa. Bahkan kita lari mengikuti orang kafir tersebut masuk Islam dan dia sadar apa yang telah dia dapatkan ketika dia masih kafir tersebut. Lalu kita, bahkan kita orang Islam mengikuti cara-cara mereka. Ini terbalik, wahai kaum muslimin. Orang di luar mendapatkan ketenangan dalam Islam. Orang Islam lari dari ketenangan yang ada di dalam Islam. Bahkan mencari di luar orang yang tidak mendapatkannya. Kemudian dilanjutkan oleh Syekh Abdul Razak. Wa ghammin wa huznin. Dan bagaimana juga kesedihan yang tidak ba'da fawatiha. Dan akan sedih. Ya, lihatlah bagaimana orang yang sangat antusias, tamak, rakus dalam kehidupan dunia. Bakhil dan mengumpulkan dan tidak mau hilang. Ya, kata beliau, huznin, apabila hilang dunia tersebut, apabila dia dapat musibah, apabila dicuri, dirampok, kebakaran, musibah, apabila hilang, apabila saingan bisnisnya mengalahkan dia dan segala macam, sedih yang akan timbul dalam dirinya. Jadi nggak ada yang terputus dari kemudaratan. Dan itu sebenarnya hakikat yang disampaikan oleh beliau. Nasihat untuk kita semua. Karena waktu kita juga yang terbatas. Mungkin ini pertemuan kita yang pertama insya-Allah. Mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita. Dan telah disebutkan, seorang tidak akan bisa menyelamatkan imannya dari kekurangan, dari lemahnya. Iman tersebut terus lemah dan lemah. Ya, berkaitan dengan faktor dunia dan fitnahnya, kecuali memperhatikan dua perkara. Pertama sekali ada perkara dunia yang telah kita sampaikan tadi, ya, dan insyaallah pada pertemuan Ahad yang akan datang, kalau kita masih diberikan kesempatan, kalau tidak ada halangan, kita akan melanjutkan faktor yang kedua dalam perkara ini yang perlu kita lihat. Wallahu taala alam bisawab. Demikianlah kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Apa yang dapat kita sampaikan pada pertemuan kita sore hari ini mudah-mudahan bermanfaat untuk saya dan untuk kita semua. Nah, tidak ada pertanyaan yang masuk. Demikianlah pertemuan kita pada sore hari ini. Mudah-mudahan Allah SWT memberikan keberkahan waktu dan umur kita dan selalu mengingatkan kita kepada jalan yang lurus, mengingatkan kita kepada hakikat daripada dunia ini agar kita semakin waspada, berhati-hati dan menjaga iman kita. Wallahu taala alam bisawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.